menjelaskan atau memaparkan tentang kontroversial RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada rapat paripurna digelar pada tanggal 5 Oktober 2020. Sebelum disahkan, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah menuai sorotan. Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dinilai memposisikan pekerja dalam kerugian. Akan tetapi, DPR tetap melakukan langkah senyap untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja itu menjadi UU Cipta Kerja. Berikut adalah pasal kontroversi UU Cipta Kerja. Yang pertama yaitu pasal tentang penghapusan upah minimum. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, salah satu poin yang tidak disepakati oleh Serikat Buruh adalah penghapusan upah minimum kota atau kabupaten atau UMK. Poin tersebut diganti dengan upah minimum provinsi atau UMP. Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja bisa lebih rendah dari penghasilan yang didapatkan saat ini. Pasal ini juga kontradiktif dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pekerja tidak boleh mendapatkan upah di bawah upah minimum. Bagaimanapun, jika ditelusuri, memang tidak semua daerah memiliki UMP yang sepadan dengan pengeluaran masyarakatnya. Walaupun disebutkan penetapan UMK dan UMP berdasarkan perhitungan kebutuhan layak hidup atau KLH, namun kenyataan di lapangan kontradiksi hal yang berbeda dari konsep tersebut. Yang kedua yaitu ada pasal tentang jam lembur jadi lebih lama. Pasal kontroversial lainnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ialah pasal yang menyebut tentang jam lembur. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, berarti pasal yang membuat jam lembur di kantor lebih lama berlaku. Ketentuan itu lebih lama daripada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa kerja lembur dalam satu hari maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu. Sedangkan dalam draft Omnibus Law yang sekarang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 78 bahwa waktu kerja lembur bisa dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Yang ketiga yaitu ada pasal tentang kontrak seumur hidup. Serikat Buruh dan pemerhati pekerja saat ini meradang dengan adanya indikasi kontrak seumur hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Dalam RUU Cipta Kerja sebelumnya ada poin dalam pasal 61 yang menyebutkan perihal perjanjian kerja. Di sana dicantumkan perjanjian yang intinya tentang perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Akan tetapi terdapat tambahan dalam pasal 61A yang menyebutkan ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Aturan tersebut dinilai merugikan pekerja karena ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan. Dengan aturan ini, pekerja tidak diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan sendiri kapasitas waktu yang mau dihabiskan di perusahaan tempatnya bekerja. Sebab jangka waktu kontrak berdasarkan keputusan pengusaha dan berpotensi terjadi kontrak seumur hidup. Poin selanjutnya yaitu pasal tentang rentan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu. Pasal kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja berikutnya masih sehubungan dengan perjanjian kerja. Seperti yang telah disebutkan dalam poin ketiga di atas, ada kemungkinan pengusaha bisa mengontrak tenaga kerja seumur hidup. Tapi itu juga berarti pekerja dalam kondisi rentan bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK sewaktu-waktu dari perusahaan. Hal ini dinilai dapat merugikan pekerja. Yang kelima yaitu ada pasal tentang pemotongan waktu istirahat. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan juga memuat jam istirahat. Dalam pasal 79 ayat 2 poin B disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari dalam 6 hari kerja dalam 1 minggu. Di samping itu, dalam ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan cuti panjang 2 bulan per 6 tahun dihapus. Cuti panjang tersebut kemudian diwajibkan diatur dalam perjanjian kerja.
peraturan perusahaan atau dalam lembur perjanjian kerja bersama. Hal ini sangat kontradiktif dengan aturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah disahkan lebih dahulu. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dan dijelaskan secara detail terkait cuti atau istirahat panjang bagi pekerja dapat dilakukan oleh pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun di perusahaan yang sama. Kemudian yang terakhir, kontroversi dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu tentang pasal mempermudah rekrutan TKA atau tenaga kerja asing. Adanya indikasi pemerintah mempermudah peraturan tenaga kerja asing atau TKA juga menimbulkan kontroversi. Hal ini dikhawatirkan dapat menyingkirkan tenaga kerja Indonesia ke zona yang tidak menguntungkan secara ekonomi dan mereka menjadi semakin terpuruk. Hal itu dilihat secara tersurat dalam pasal 42 yang intinya mempermudah izin tenaga kerja asing atau TKA. Setelah itu, pasal tersebut akan mengamandemen pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk agar bisa bekerja di Indonesia. Apabila mengacu kepada Perpres nomor 20 tahun 2018, TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, visa tinggi terbatas atau VITAS, kemudian izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Akan tetapi pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini mempermudah perizinan TKA dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja. Demikian pasal kontroversi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapatkan perhatian khusus dari Serikat Pekerja.